mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Monsinyur Romo dan Bapak Ibu sekalian. Marilah seluruh rangkaian acara pagi ini kita awali dengan ibadat pemberkatan dan peletakan batu pertama yang akan dipimpin Monsinyur Robertus Rubiatmoko selaku Uskup Keuskupan Agung Semarang. Para Romo, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi berkat dalam. Selamat pagi berkat dalam. Kita akan mohon berkat Tuhan untuk seluruh proses pembangunan gedung gereja yang baru ini. Karena kita berkumpul di sini untuk memanjatkan doa syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan dan sekaligus juga mohon agar proses pembangunan bisa dilancarkan sampai akhir. Tidak ada halangan, gangguan apapun, dan semua yang bekerja terberkati, semua donatur yang membantu juga diberkati, dan semua umat yang kita layani juga terberkati. Kita persiapkan diri untuk memasuki ibadat kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Uskup, Monsinyur Rubiatmoko, para Romo, Bruder, Suster, saudara-saudari yang hadir pada hari ini, akhirnya kita sampai pada titik kita akan memulai pekerjaan dengan ditandai peletakan batu pertama. Kami mengucap terima kasih atas restu dari Bapak Uskup dan juga dukungan dari Bapak Ibu sekalian, Romo, Bruder, Suster, dan juga umat Pringgolayan yang kami cintai, juga donatur yang lain. Akhirnya, meskipun sudah dipersiapkan, kita mulai sejak per Agustus, awal Agustus, Monsinyur, dan untuk persiapan sudah dilakukan, dan akhirnya memang perlu ditandai dengan peletakan batu pertama. Dan saya mohon Monsinyur Robertus Rubiatmoko untuk memimpin dan juga ikut memberkati serta meletakkan batu pertama di tempat ini yang nanti akan ada renovasi pembangunan Gereja Santo Paulus Pringgolayan. Marilah kita mengawali ibadat kita ini dengan terlebih dahulu mohon rahmat pengampunan Tuhan atas segala dosa dan kekurangan kita, agar kita layak menghadap Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya dapat Tuhan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami umat-Mu, khususnya paroki Pringgolayan ini, mengaturkan syukur dan terima kasih kepada-Mu atas anugerah yang berlimpah yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu, khususnya karena kami Kau beri kesempatan untuk mewujudkan impian, harapan dan angan-angan untuk memiliki tempat ibadat, tempat di mana kami memuji Engkau, tempat yang layak, yang nyaman, yang memungkinkan kami memuji Engkau dengan lebih baik lagi. Melalui pembangunan renovasi gedung gereja ini. Karena itu kami hendak
memohon rahmat dan berkat-Mu agar rangkaian dan proses pembangunan gedung gereja ini Kau lancarkan, Kau berkati, dan akhirnya terselesaikan tepat pada waktunya. Di semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, hingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, suster, dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bepergian ke suatu tempat yang asing, yang tidak biasa atau mungkin baru pertama kali, lalu kita melihat ada gedung gereja di sana, di pinggir jalan, piye rasanya? Ayem ya. Yes, senang ya. Kenapa kok demikian? Merasa satu keluarga, Romo. Merasa Satu keluarga. satu keluarga. Ada lagi? Terasa Tuhan dari situ, bisa menikmati perayaan Ekaristi bersama dengan umat di situ. Ada lagi? Ya? Bisa senang dapat kesempatan beribadah tempat yang baru ya. Nah, ini berbagai macam pengalaman konkret real. Kalau kita pergi suatu tempat yang baru, asing, kita nggak punya banyak kenalan, lalu ada gedung gereja entah kecil atau besar, rasanya maknyes, seneng. Lalu merasa satu keluarga, wah aku nemok ke keluarga ning kene. Artinya kita yakin bahwa di situ ada orang-orang Katolik yang tinggal di situ. Kemudian ada perasaan, wah Tuhan hadir di sini, aman, nyaman. Maka lalu senang karena lalu bisa ada kesempatan untuk beribadat bersama umat di situ. Dan inilah juga pengalaman-pengalaman yang saya rasakan ketika keliling kemana-mana, ada gedung gereja, wah umat wono ning kene. Nah, arep mampir ki rasane ana kesempatan ya. Ana apa-apa rasane aman. Dan inilah pengalaman yang sangat manusiawi sekali. Maka saya sangat menekankan di sini bahwa kehadiran gedung gereja itu pertama-tama melambangkan paguyuban umat beriman, keluarga umat beriman yang ada di sekitar itu. Bagaimana kita tahu, tak mungkin di suatu tempat ada gedung gereja tanpa ada umat yang tinggal di situ atau yang mempergunakannya, pasti ada. Maka kita merasa satu keluarga. Dan inilah yang rasanya menjadi pokok atau menjadi utama kita pikirkan, kita renungkan. Ketika kita membangun gereja, renovasi atau apapun, yang kita pikirkan pertama-tama adalah kepentingan keluarga umat beriman ini. Umat membutuhkan apa? Umat memerlukan apa? Yang diperlukan adalah tempat untuk berkumpul, tempat untuk bertemu, tempat untuk bersama-sama memuji Tuhan,
beribadah kepada Tuhan. Karena itu pembangunan gereja menjadi tempat yang sangat dibutuhkan oleh umat beriman. Tentu pertama-tama untuk membangun iman itu secara bersama-sama yang diwujudkan antara lain melalui ibadat bersama. Ibadat yang nyaman, ibadat yang aman, ibadat yang menggembirakan. Itu semua akan terjadi ketika semuanya yang menjadi katakanlah syarat terpenuhi. Tempatnya longgar, segar, duduknya juga nyaman, apa mana dibarengi romone, nyenengke kayak Romo Aryawan, buyang guyu, cengas-cengus kan. Nah, ini semua menambah kegembiraan. Itulah yang kita buat di tempat ini, menciptakan gedung yang diharapkan nanti memadai, sehingga umat beriman bisa berkumpul bersama-sama, terutama adalah untuk membina iman, mengembangkan iman kepada Yesus Kristus melalui berbagai macam aktivitas dan kegiatan. Tentu yang utama adalah soal peribadatan di tempat ini, kemudian pembinaan iman yang diharapkan juga terjadi di kompleks gereja ini dengan segala macam bentuk dan dinamikanya. Maka kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita diberi kesempatan untuk merenovasi gedung gereja yang sudah tidak memadai. Kalau tuanya sih sebelumnya sebenarnya belum tua ya. Baru berapa tahun Roh? 40 tahun itu belum tua. Wong saya sudah 60 aja belum tua. Iya. Udah nggak nyaman karena bocor, lapuk, nggak muat, desak itu. Sehingga lalu juga nggak nyaman, apalagi untek-untekan, panas rasanya. Maka kita mengharapkan semoga pembangunan gedung gereja yang baru ini atau renovasi ini sungguh-sungguh menjadi sarana kita untuk mewujudkan impian memiliki tempat ibadat yang sungguh-sungguh sesuai dengan harapan kita. Karena itu marilah kita bersama-sama mohon kepada Tuhan untuk pembangunan ini. Saudara-saudariku yang terkasih, pembangunan gedung gereja ini akan kita awali dengan peletakan batu pertama sebagai simbolisasi bahwa kita memang akan memulai secara serius. Dan batu pertama ini bisa kita jadikan sebagai batu penjuru. Bagaimana Yesus pernah berkata, "Akulah batu penjuru." Maka batu penjuru itu menjadi orientasi, menjadi tolok ukur untuk mengukur semuanya. Kalau batu penjuru ini, batu pertama ini tepat dan kuat, maka yang lain-lain diharapkan nanti akan terukur dari situ. Semua diukur dari yang pertama ini. Maka kita akan mohon semoga dengan peletakan batu pertama yang baik, yang kuat ini, yang lain-lain akan terselenggara dengan lancar dan baik pula. Amin. Peletakan batu pertama suatu bangunan merupakan acara yang penting seperti kita tahu dan sering ditandai dengan upacara adat yang resmi kalau kita ibadat seperti ini. Batu merupakan lambang sifat yang kokoh dan kuat sebuah bangunan. Batu menimbulkan juga kesan kesetiaan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab yang kita harapkan dari seorang terutama ketika Kristus bersabda kepada Rasul Petrus yang ditunjuknya sebagai kepala gereja, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Peletakan batu pertama mengandung keyakinan bahwa manusia hanya bisa memulai sesuatu secara kecil dan sederhana, sedangkan dalam tangan Tuhan terletak segala kesempurnaan dan mahkota terindah bagi sebuah bangunan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang membuat langit dan bumi. Marilah berdoa.
Tuhan Allah kami, Bapa yang Maha Pengasih, Engkaulah asal segala kebaikan dan perkembangan. Dengan rendah hati kami mohon, pandanglah akan kami hamba-hambamu yang lemah ini, yang mulai melaksanakan karya pembangunan dengan mohon berkat dan restu-Mu. Semoga dengan meletakkan batu pertama yang tandai dengan berkat-Mu ini, Engkau memperkenankan kami memulai usaha pembangunan ini bagi kelurahan nama-Mu. Dan semoga dengan bimbingan kebijaksanaan-Mu, kami sanggup menyelesaikannya dengan baik demi pelayanan umat dan kesejahteraan kami dan lingkungan kami, baik jasmani dan rohani. Kami mohon semuanya ini ya Bapa dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ya Tuhan yang makasih, limpahkanlah rahmat berkat-Mu atas batu-batu ini yang akan kami pasang sebagai batu pertama untuk pembangunan gedung gereja ini. Semoga kekokohan batu ini melambangkan kekokohan tekad kami dan sekaligus kekokohan iman yang Kau tanamkan dalam diri umat-Mu di paroki ini, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, batu-batu sudah mulai kita pasang dengan semen yang diharapkan nanti mengikat satu sama lain sehingga menjadi bangunan yang kuat, kokoh. Karena itu mari kita mohon rahmat Tuhan agar pembangunan bisa lancar dan terberkati oleh Tuhan sendiri. Allah Bapa yang makasih, pada kesempatan yang indah ini, kembali kami mengaturkan syukur dan terima kasih kepadamu atas rahmat yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu. Dan dalam kesempatan ini kami mohon, berkatilah agar seluruh proses pembangunan gedung gereja paroki Pringgolayan ini berjalan dengan lancar dan baik. Semua sesuai dengan rencana-Mu sendiri. Kau hindarkan dari segala macam mara bahaya. Kau hindarkan dari segala hal yang tidak berkenan padamu.
dan limpahkanlah rahmat kesehatan, kegembiraan bagi semua yang mengerjakan pembangunan ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk semua yang terlibat secara penuh, yakni para tukang, kontraktor, dan siapapun. Semoga mereka semua Kau lindungi, Kau berkati, Kau limpahi rahmat kebijaksanaan, sehingga apapun yang mereka kerjakan sungguh-sungguh demi kemuliaan nama-Mu, dan mereka Kau gembirakan karena boleh terlibat di dalam pembangunan rumah ibadat ini. Kami mohon. Kami berdoa untuk seluruh donatur yang merelakan apa yang mereka miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga apapun yang mereka berikan, yang mereka sumbangkan, sungguh-sungguh menjadi persembahan yang berkenan padamu, dan akhirnya juga berguna bagi keselamatan seluruh umat, khususnya Pringgolayan ini. Limpahkanlah rahmat damai sejahtera bagi mereka dan keluarganya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anggota masyarakat yang ada sekitar paroki ini. Semoga mereka pun senantiasa Kau lindungi, Kau dampingi dengan berkat dan rahmat yang mereka butuhkan. Semoga mereka semua bersama kami membangun paguyuban kemasyarakatan yang padu, yang satu, yang damai, saling menopang satu sama lain. Dan kami bisa membangun masyarakat yang sungguh-sungguh diwarnai oleh persaudaraan, kekerabatan, dan dalam harmoni. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Singkirkanlah segala mara bahaya, godaan-godaan setan, dan Kau dampingi semua dengan berkat-Mu, sehingga semuanya selamat, dan semua proses pembangunan dapat berakhir dengan baik, lancar, tepat pada waktunya sebagaimana kami rencanakan. Kami mohon. Dan akhirnya ya Bapa, kami mohon untuk seluruh anggota panitia pembangunan paroki ini. Limpahkanlah rahmat sukacita, rahmat kegembiraan, rahmat kebijaksanaan, agar kami semua yang tergabung dalam kepanitiaan ini senantiasa bersatu padu, menyatukan kehendak, menyatukan pikiran, dan menyatukan tenaga demi terwujudnya cita-cita rumah ibadat bagi umat-Mu ini. Dan berkatilah seluruh umat yang kami layani. Semoga mereka semua nantinya bisa memanfaatkan gedung gereja ini dengan sepenuh hati, dengan sebaik mungkin, untuk membangun paguyuban umat Kristiani, membangun paguyuban umat beriman yang semakin mendalam kepada-Mu. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Allah yang makasih, kami bersyukur dan terima kasih boleh memulai pembangunan ini. Kini kami pasrahkan seluruh proses dan dinamika pembangunan ini ke dalam bimbingan dan tuntunan-Mu, dan semoga Engkau berkenan melimpahkan rahmat dan berkat-Mu bagi seluruh makhluk. Bupati Bantul beserta rombongan pada acara peletakan batu pertama pembangunan Gereja Santo Paulus Pringgolayan. Bapak Ibu, Romo dan saudara-saudara yang terkasih, baiklah acara kita lanjutkan. Setelah tadi ibadat, ini kita lanjutkan dengan sambutan. Sambutan yang pertama akan diberikan oleh Romo Paroki, Romo Agustinus Aryawan PR, disilakan. Yang terhormat Monsinyur Robertus Rubiatmoko, yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Haji Abdul Halim Muslih, yang terhormat Kepala DPM PTS, Kepala Dinas PUPK, Kepala Dinas Pertaru, Kepala Bakes Bangpol, Kepala Kemenak, Ketua FKUB Kabupaten Bantul, dan Ketua FKUB Banguntapan, Dandim 0729, Kapolres Bantul, Panewu Banguntapan, Kapolsek Banguntapan, dan Ramil Banguntapan, Bapak Lurah Banguntapan, Bapak Dukuh Pringgolayan, Bapak Ketua RT Pringgolayan. Pada hari ini merupakan momen yang khusus, momen spesial dan membahagiakan, karena kita bersyukur terlaksananya dan akan tetap terlaksana pembangunan renovasi Gereja Katolik Santo Paulus Pringgolayan. Kita bersyukur atas kesehatan yang boleh kita terima dan kita boleh hadir di tempat ini. Dan semoga peletakan batu pertama ini membuat kokoh kuat bangunan yang kami idam-idamkan sebagai rumah Tuhan. Kita juga dengan ini memulai pekerjaan dengan sesuatu yang sederhana, yakni peletakan batu pertama ini, dan semoga yang sederhana ini disempurnakan oleh Tuhan. Kita mohon dukungan dari Monsinyur, Bapak Bupati, dan semua yang hadir di sini, seluruh umat yang mungkin belum bisa hadir, semuanya mohon dukungan doa dan dukungan agar apa yang akan kami rencanakan, kami idamkan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dan apabila ada kata yang mungkin menyinggung, kami mohon juga dimaafkan. Kami tetap mohon dukungan, semoga semuanya sesuai, berjalan dengan baik, lancar, dan akhirnya Tuhan sendiri merestui apa yang akan kita buat nanti. Matur nuwun, berkah dalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Romo Aryawan. Selanjutnya kami mohon sambutan dari Bapak Haji Abdul Halim Muslih selaku Bupati Bantul. Disilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan berkah dalam.
Yang saya hormati Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang, Bapak Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Yang saya hormati Romo Paroki Santo Paulus Pringgolayan, Bapak Agustinus Aryawan PR. Yang saya hormati rekan-rekan saya, Kepala Dinas PU PR, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Panewu, Kapolsek, Banguntapan, dan Ramil, Bapak Ibu, para jemaat semuanya yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada pagi hari yang cerah ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat untuk bersama-sama mengayu bagyo dan mengikuti peletakan batu pertama pembangunan Gereja Katolik Santo Paulus Pringgolayan Banguntapan Bantul ini. Dan atas nama pemerintah Kabupaten Bantul, saya turut mengayu bagyo dan turut bersyukur derek memuji wonten ngarsanipun Gusti bahwa Gereja Santo Paulus Pringgolayan ini adalah salah satu gereja yang menjadi pusat kegiatan umat Katolik di Kabupaten Bantul dan daerah istimewa Yogyakarta, di mana setiap kegiatan-kegiatan di gereja ini selalu dipenuhi oleh jemaat yang sangat banyak. Beberapa kali kami berkunjung ke sini ya Romo, saat Natal dan beberapa kegiatan yang lain. Gereja Santo Paulus ini diikuti oleh banyak sekali jemaat, sehingga renovasi ini menemukan momentumnya yang tepat, sehingga nanti bisa lebih representatif, lebih baik, lebih bisa menampung lebih banyak jemaat. Pemerintah Kabupaten Bantul turut bersyukur, bersukacita atas kegiatan pembangunan atau renovasi gereja yang tadi gambarnya saya lihat sangat bagus, sangat artistik ya, dan megah, sehingga nanti akan lebih banyak memberikan kenyamanan dan lebih representatif bagi kegiatan-kegiatan di gereja ini. Kiranya demikian Romo, Uskup, apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita sebagai warga Kabupaten Bantul ini senantiasa bisa terus merawat kedamaian, merawat kebinekaan dalam persatuan kita. Sekian, terima kasih, selamat pagi dan berkah dalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Abdul Halim Musli selaku Bupati Bantul yang telah berkenan memberikan sambutannya. Monsinyur, para Romo, Suster, dan Bapak Ibu yang terkasih, acara kita lanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Bantul. Silakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Bantul yang telah berkenan meletakkan batu pertama pembangunan Gereja Paroki Santo Paulus Pringgolayan.
standing next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. They're all the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you